Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Afika Production. Ya, kali ini pagi yang sangat cerah ini. Ini saya lagi sedang berada di suatu kampung. Di sini ada ternak bebek. Ternak bebek ini namun jenisnya ini petelur. Nah, kebetulan ini ada yang punya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, sehat? Alhamdulillah. Ya. Ini dengan Bapak siapa? Dan Ari. Dengan Mas Ari ya? Iya, Mas Ari. Mas Ari. Ya, Mas Ari ini adalah ternak bebek, yang mana bebek ini jenisnya jenis petelur. Nanti kita lihat seperti apa. Kemungkinan ini di pagi ini telurnya sudah diambil belum? Belum. Oh, belum. Kalau ngambil telur itu emang kalau di pagi hari apa biasa siang hari atau bisa sore hari? Biasanya pagi hari kita ngambil telur, sekalian kita ngasih pakan buat bebek. Jadi diambil telurnya dulu, baru dikasih pakan. Ini yang sudah produktif ini bisa tiap hari bertelur apa belum? Kalau yang sudah produktif, asal pakannya teratur, itu bebek dalam satu ekor bisa bertelur 5-6 per minggu. Per minggu. 5-6 per minggu. Itu guys, jenis petelur bebek ini, bebek petelur ini kalau yang sudah produktif bisa bertelur 1 minggu berapa? 6 kali sampai 6 kali satu ekor. Bayangin kalau banyak ekor. Iya. Ini kebetulan pagi ini mau ngambil telur ya, Pak? Iya. Oh ya. Yuk kita lihat dulu seperti apa proses pengambilan telurnya. Ayo guys, kita ikuti. Ini seperti apa proses pengambilan telurnya. Apakah sudah bertelur? Ini setiap pagi ya, Mas? Iya, setiap pagi rutinitas seperti ini. Ambil telur. Ambil telur. Ini telur bebeknya. Setiap pagi. Kalau bebek yang sudah mapan, ya telurnya di pojok jadi satu. Tapi kalau yang belum mapan, dia akan berserakan. Oh gitu ya. Iya. Kalau ini sudah mapan ya? Mapan ini usia 1 tahun ke atas, ini udah 1 tahun ke atas. Ini 1 tahun ke atas, iya. Bertelurnya itu di satu tempat, di satu sarang. Iya, di satu sarang. Ini guys, hasil telur 1 kandang. Ini untuk 1 malam ya, Mas? 1 malam. 1 malam. Jadi biasanya kalau pagi sudah diambil, siang atau sore biasanya ada yang bertelur lagi apa enggak, Mas? Ada bertelur, walaupun itu cuma 1 atau 2 pasti kita menemukan telur lagi. Masih ada bebek yang bertelur ya? Masih ada. Ini guys, ini 1 kandang. Ini jumlah berapa ekor, Mas? Untuk betinanya? Ini 40 ekor. Oh, ini betina semua ya? Ini betina semua, kita tanpa pejantan. Oh, tanpa pejantan. Karena fokus untuk konsumsi. Lain guys dengan manusia. Kalau manusia itu harus ada pejantannya. Iya. Ini jadi mungkin buat teman-teman yang baru tahu bebek itu perkawinan semi. Jadi betina sama betina bisa menghasilkan
produksi telur itu sendiri. Oh gitu ya. Iya. Nah seperti orang ya. Seperti Kalau orang. orang harus ada laki-laki, ada perempuan. Perempuan cuma perempuan nggak bisa bertelur. Ini guys, hasil satu kandang ada berapa butir, Mas? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10 butir ini. 10 butir satu kandang. Populasi 40 ekor. 40 ekor ya, 40 ekor. Ini bebeknya. Ini sudah mapan katanya. Sudah mapan usia 1 tahun ini ya. Iya. Kalau 1 tahun cara bertelurnya beda dengan yang masih usia muda mungkin ya. Iya. Kalau ini yang usia 1 tahun, sudah 1 tahun, ini mapan di sini tadi. Ya, seperti bikin sarang sendiri, bertelurnya satu tempat. Mungkin bisa kita lihat yang di kandang lainnya. Ya bisa. Ya, inilah Mas Ari. Mas Ari pengusaha, ini peternak bebek jenis petelur. Ya, kita ikuti proses pengambilan telur. Ini satu kandang lagi. Kalau yang jenis ini masih berserakan, belum pada satu sarang, berarti yang usia berapa Mas? Ini usia 6 bulan, sekitar 6 bulan. Ini baru belajar bertelur. Jadi kalau bebek baru belajar bertelur, itu telurnya masih berserakan. Tapi ntar seminggu atau kurang lebih 2 minggu dia akan bersarang seperti yang di atas, akan di pojok-pojokan. Oh, di sudut anu ya, kandang. Ya, ini guys, proses pengambilan telur bebek. Ini sudah tambah lagi. Ya, ini Mas Arif setiap pagi harus lompat-lompat pintu kandang ini untuk mengambil telur. Ini masih ada satu kandang lagi karena Mas Arif punya 3 kandang baru ya. Iya, betul. Iya. Sebenarnya bisa dibuka tapi kadang-kadang malas buka. Ini buka. Juga takut Ada ayam. ayam masuk ya. Iya. Emang pengaruh kalau ada ayam Mas? Mengaruh. Apa? Bebek sedang tidur, ayam masuk, otomatis dia sedang membuat telur di pagi hari. Pasti dia akan stres. Oh gitu ya. Contohnya ini ya. Ya, Ini yang mau ganggu ini. Ini ada ayam ini. Ini yang mau ganggu ini ya. Oh, ganggu popularitas. Ya, ini Mas Ari mau ngambil telur di kandang satunya. Saya juga akan ikut masuk. Ya. Nih, banyak telur. Tiap hari Mas Ari manen telur. Ini yang bebek masih muda, masih umur 6 bulan itu pasti kecil. Oh, telurnya beda ya Mas? Telurnya beda. Telurnya beda, Telurnya lebih beda. kecil berarti ya. Lebih kecil. Ini yang bebek usia 6 bulan kecil. Tapi kalau udah yang 1 tahun, ini telurnya besar-besar. Telurnya besar-besar ya. Iya, grade AB. Grade AB namanya. Iya, grade AB. Itu jenisnya banyak mungkin ya. Banyak. Ini hasil pengambilan telur di pagi hari ini. Setiap hari ini kadang rata-rata itu segini apa kadang lebih banyak Mas? Pasti lebih banyak. Kalau yang sudah mapan,
usia 6 bulan ke atas, produksi kalau pakannya stabil pasti di angka 75% sampai 80% dari populasi bebek tersebut. Berarti lebih bagus ya. Lebih bagus. Lebih bagus itu bebeknya. Ini ada berapa ekor, Mas? Ini populasi 50 ekor. Ini 50 ekor satu kandang. Satu kandang. Satu kandang ini 50 ekor. Ya. Satu kandang 50 ekor ini, guys. Ini guys, hasil panen telur pagi hari ini Mas Ari. Mas Ari, untuk telur-telur ini biasanya dijual kemana, Mas Ari? Biasanya kalau dijual itu kadang tetangga beli ke sini, terus kalau stok sudah banyak kita hubungin pengepul, nanti pengepulnya datang ke sini. Oh, berarti ini ada pengepulnya juga? Ada. Tapi tetap melayani eceran buat Tetap. tetangga-tetangga atau mungkin pedagang warung-warung dekat? Tetap melayani. Tetap melayani Tetap eceran. melayani. Untuk eceran, satu butir ini biasanya berapa, Mas? Ini 2000. 2000. Ini guys, kalau dari peternaknya langsung, ini harga beda-beda ya, kadang naik turun ya, Naik turun, tapi saya bikin stabil semua. stabil Mau harga itu murah, mau mahal, tetap 2000. 2000. Ini guys, dari petelur langsung ini satu butir 2000 rupiah. Kalau sudah sampai di warung-warung atau di penjual lain ini udah lain ya Mas, Lain. harganya. Bisa 2500. Paling enggak satunya 2500 bahkan 3000. Bahkan kalau buat telur asin biasanya sudah lebih, palingnya 3000 3500. Iya. Ya kalau kisaran di sini ya. Iya. Ini sudah pernah buat telur asin sendiri apa belum Mas? Jenengan? Sudah pernah, tapi cuma buat dikonsumsi sendiri. Belum. Ini ada berapa butir kira-kira Mas tadi? Ini kisaran 30 butiran lebih 30 butir lebih itu setiap hari ya. setiap hari. Kadang banyak, kadang Kadang kurang. menurun. Itu faktor cuaca. Oh, cuaca juga pengaruh, Mas? Pengaruh. Kalau hujan terus itu pasti produksi menurun. Oh, berarti ada misalkan hujan di musim penghujan produksi menurun. Menurun. Tapi kalau cuaca kemarau Produksi stabil. stabil. Ada orang ternak bebek tapi yang biasanya itu digiring ke sawah-sawah. Ada juga. Ada ya. Ada. Kalau yang ini punya Mas Ari ini kan di Intensif. kandang, Iya. intensif. Intensif. Full intensif. 24 jam hanya di kandang. Di kandang nggak Iya. pernah dikeluarkan digiring ke sawah-sawah, nggak pernah ya. Nggak pernah. Berarti apa ada bedanya Mas? Ada. Dari segi kualitas telur beda. Cara ininya, perawatannya juga beda. Kalau telur bebek yang di sawah itu pasti kuningnya itu warnanya itu kuning. Tapi kalau kita di kandang itu omega. Jadi telurnya itu warnanya oranye. Perbedaan itu pada kuning telur, kalau bebek di sawah itu warnanya kuning, tapi kalau di kandang itu menggunakan tepung ikan pasti warnanya akan oranye. Omega berarti Omega. ya. Warnanya omega. Omega. Berarti Kadar proteinnya lebih tinggi lebih tinggi yang yang di kandang. di kandang. Ya coba kita saksikan guys. Proses ini ada mau untuk cara membedakan antara hasil telur bebek yang di kandang, yang dirawat secara intensif di kandang 24 jam dengan telur bebek
hasil yang digiring ke sawah-sawah ya. Kita lihat seperti apa. Oh iya, ternyata ini warnanya beda. Tidak seperti telur yang di sawah. Kalau di sawah itu warnanya cenderung kuning pekat. Kuning pekat ya. Inilah warna kuning telur bebek hasil ternak yang dirawat secara intensif di kandang, tidak pernah dikeluarkan ke sawah-sawah. Memang hasilnya beda. Ini warnanya kuningnya omega, kuningnya lebih beda, agak keoren-orenan. Kalau yang telur bebek yang biasa digiring ke sawah-sawah itu kuningnya kuning biasa ya Mas? Iya, kuning biasa. Ya, ini kuning telur. Itu untuk membedakan seperti itu guys. Saya juga baru tahu. Ini Mas Ari sudah berpengalaman. Ini semua hasil dari telur bebek yang dirawat di kandang, dipelihara di kandang, tidak pernah digiring ke sawah-sawah. Dan ini telurnya juga besar-besar ini. Telurnya besar-besar. Ini bisa lebih jelas di sini. Ya. Nah, ini mau diapakan Mas? Kalau ini mau dikemas atau gimana ini? Ini udah kemas. Setelah kita pengambilan di kandang, kita kemas di sini. Tujuannya itu agar telur bisa awet dan bebas dari kuman-kuman. Syaratnya pengemasan yang pertama itu telur kering, tidak basah. Oh, telurnya harus kering ya? Harus kering, tanpa dicuci. Kalau dicuci, ntar pori-pori telur ini akan terbuka. Jadi kuman itu rawan masuk ke telur. Oh, gitu ya. Posisi harus kering. Kita tinggal tata seperti ini. Karena telur juga butuh ventilasi udara untuk keawetan telur tersebut. Ini guys, proses pengemasan telur bebek setelah diambil dari kandangnya. Ini beginilah Mas Ari kegiatan untuk tiap harinya. Pengusaha sukses ini calon ini. Mas Ari ini tinggal di Desa Parakan, Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Di sini Desa Parakan adalah termasuk desa produktif. Satu itu diantaranya adalah produktif untuk sayur, terus ternak sapi juga, ternak kambing, terus ada ternak ayam Jawa, dan di sini Mas Ari lain. Ini usaha ternak bebek dengan menyibukkan diri setiap hari di kandang bebeknya. Ini hasil pagi ini. Karena memang ini cuaca musim penghujan. Jadi untuk produksinya itu agak menurun. Biasanya Mas banyak. Ari bisa Anda ceritakan dari pertama Anda itu ada keinginan atau ada inisiatif atau kesemangatan kepengen pelihara bebek petelur, itu awalnya gimana Mas? Ya, jadi awalnya cuma lihat-lihat di YouTube, kayaknya kok menghasilkan. Terus saya pelihara itu kisaran 150 ekor. Pertama Itu umur 1 hari pembesaran.
Dari nol berarti Dari ya? nol, ya dari nol sekali itu. Berarti dari itiknya. Dari itiknya itu saya pelihara 150 ekor, ternyata tidak sesuai fakta, tidak sesuai realita. Maksudnya Mati 80 ekor. Kerugian yang cukup besar. Bisa 80 ekor mati, bahkan itu separuh lebih ya. separuh lebih dari Separuh 150 ekor. Itu biaya habis kisaran 6 juta sampai 7 juta hilang untuk belajar Dari bebek modal sama pakan. sama pakan. Berarti rugi. Rugi Itu untuk pertama. itu pertama. Terus selanjutnya Nyisakan 10 ekor. menyisakan masih 10 10 ekor bebek betina. bebek betina. Bebek betina. Dirawat lagi. Ternyata bulan demi bulan itu akhirnya bertelur. Berarti dari sisa yang mati itu tetap dirawat, Tetap dirawat. dipelihara, terus akhirnya bertelur. Iya, dari bebek 10 itu telurnya dikumpulin, dijual ke warung-warung atau tetangga yang Betul. butuh. Ternyata sangat menghasilkan. Dari 10 telur bebek itu bisa 10 ekor ya. 10 ekor itu bisa menghasilkan ya. Setelah itu saya mencoba menambah populasi menjadi 20 ekor. Dan nambahnya ini karena sudah ada pengalaman. Nol pengalaman. Enggak, maksudnya dari yang pertama pelihara itu kan mati dari 150 cuma tersisa udah matinya kan 80, berarti Iya. separuh lebih. Untuk nambahnya itu beli sudah apa dari nol lagi apa gimana? Enggak, itu udah usia 5 bulan. 5 bulan. 5 bulan. Karena bebek petelur itu 6 bulan itu sudah mulai produksi telur. Produktif sudah. Iya, Sudah masa produktif kalau sudah 6 bulan. Hmm. Berarti Mas Ari beli nambah berapa ekor? 10 ekor 10 ekor, jadi 20 ekor 20 sama ekor. yang lama. sama yang lama. Saya rawat. Alhamdulillah dari 20 ekor itu bertelur 18 tiap hari. Tiap hari. Tiap hari Berarti sudah ada sudah ada peningkatan perkembangan ya. perkembangan. Tapi yang saya tidak pikirkan waktu itu masalah pemasaran. Pemasaran. Maksudnya bingung Bingung untuk masalah pemasaran. masuknya kemana. Masuknya kemana-kemana, belum kenal Ada pengumpul link. sana sini belum terlalu akrab lah. 20 ekor itu bertelur 18 sampai 19 butir per hari. Dikumpulin 1 minggu kan banyak. Iya. Pertama ada warung yang nampung, tapi akhirnya lama-lama warung itu tidak menampung lagi karena kebanyakan telur suplai dari saya. Oh, Akhirnya di situ saya tertantang, gimana saya mau nambah populasi, tapi saya juga harus bisa mengeluarkan pasaran tersebut. bisa menjual telurnya. Menjual telur tersebut, hasilnya. iya. Karena kalau masih ada kesemangatan untuk menambah populasi, tapi kalau kita tidak kita tidak memikirkan untuk cara memasarkan hasilnya kan juga bingung. Iya, betul. Ya kan bingung. Iya. Apa mau di stop di rumah saja kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Terus akhirnya gimana Mas? Akhirnya saya itu keliling ke tukang martabak, nanya sana sini, Mas butuh telur bebek enggak? Saya ada, siap antar, harganya segini. Oh iya butuh. Ya kadang ada yang menerima, kadang ada yang menolak, tapi ya nggak apa-apa, namanya belum rezeki gitu. Setelah itu saya tekadkan pelihara 50 ekor. Berarti ditambah Tambah jumlahnya. lagi Dari 10 terus 20 terus 50. 50 ekor. Lebih semangat berarti ya, Lebih Mas? semangat lagi. Lebih semangat. Terus untuk pemasarannya? Nah setelah itu, karena dulu saya hanya belajar di otodidak, belajar sendiri dengan YouTube. Oh, belajar di YouTube berarti Iya, ya? media informasi, media online nih. Belajar otodidak tanpa didampingi sama peternak bebeknya langsung. Akhirnya saya silaturahmi ke peternak bebek yang lain. Akhirnya menjalin silaturahmi, Silaturahmi, istilahnya ingin tahu lah ya. pengen tahu
gimana cara sistem intensif, gimana sistem pangon, gimana cara memasakkan telur, akhirnya ketemu. Nah dari 50 ekor itu bisa bertelur 48 butir per hari. Berarti perkembangan bagus. Yaitu karena kita kalau mau belajar apapun jangan otodidak, harus ada didampingi dengan yang sudah ahlinya, yang pengalaman. Itu sangat penting. Karena seperti itu tadi, kalau kita belajar sendiri pasti kerugian akan banyak. Ini guys, kata-kata Mas Ari ini sangat menginspiratif. Sekuat modal apapun, sepandai-pandainya kita, selihainya kita, tetap masih butuh orang lain. Kita punya usaha, kita punya suatu ternak, kita punya peternakan misalkan, tapi kita tidak mau istilah silaturahmi dengan yang lain, tidak mau istilahnya kalau bahasa Jawa itu ngasuh ilmu, kalau bahasa gaulnya sharing ya dengan yang lain, ini tetap banyak ruginya. Ini Mas Ari sudah membuktikan. Terus gimana Mas untuk saat ini pemasaran? Saat ini pemasaran tidak bingung, malah kita dicari. Oh malah dicari. Kita tinggal duduk manis di rumah, ambil telur, nanti ada pengepul yang datang ke rumah mengambil telur, langsung bayar. Itu biasanya kalau pengepul itu ngambil itu biasanya cara mereka ngambilinya itu dipilih yang besar-besar, disortiri apa semua? Ada pengepul yang milih yang besar dihargai sekian ribu, yang kecil di bawahnya, tapi ada juga pengepul yang dibikin sama ya, rata, besar dan kecil. Satu kemasan ini isinya berapa ini Mas? Ini 30 butir. Ini 30 butir. Nah, untuk satu hari biasanya ini kan pagi ini satu ini lebih ya. Iya. Lebih ya tadi karena memang cuaca lagi hujan, kurang produktivitas. Nah, biasanya itu dalam 1 minggu kalau dalam cuaca hujan ini biasanya bisa mengumpulkan berapa packing ini berarti? Kisaran 15 sampai 17 sampai 17 papan packing ini guys. Mas Ari ini luar biasa dan semoga usaha Mas Ari ini bisa berkembang sukses. Amin. Masih bujangan. Masih bujangan sudah luar biasa. Usaha ternak telur bebek yang tidak susah-susah digiring ke sawah itu enggak, itu seperti tadi kandangnya itu nggak usah capek. Berarti untuk cuma dari makanannya yang harus itu ya bernutrisi tinggi ya. Nutrisi tinggi. Ini dalam ngasih makanan itu sehari semalam berapa kali Mas? 2 kali, pagi sore. Oh cuma pagi sore? Iya pagi sore doang. Malam nggak dikasih makan? Malam biasanya itu masih sisa dari sore itu. Oh gitu, kalau pagi baru dikasih makan lagi. Oke, semangat guys. Mari kita berkarya. Apapun karya Anda semua itu harus semangat. Luar biasa. Ini contohnya semangat banget Mas Ari dengan bisnis ini apa namanya, usaha ya, usaha ternak bebek jenis petelur yang tidak susah-susah digiring ke sawah-sawah. Karena ini Mas Ari masih bujangan, mungkin gengsi kalau dilihat cewek itu masih bujangan mau bebek gitu mungkin ya. Tapi memang gitu ya. Iya. Tapi kalau ada yang mudah, kenapa harus yang sulit ya? Ya itu. Kenapa kalau ada yang mudah, kenapa kita cari yang sulit? Kan gitu. Ini luar biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Oke, terima kasih Mas Ari. Semoga usaha Mas Ari tambah sukses. Amin. Ya. Tambah sukses. Berkah barokah. Ya. Amin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen
dan di-share ke seluruh teman-teman channel Avita Production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.